Bismillahirrahmanirrahim. Namaku adalah Syekh Subakir yang berasal dari tanah Syam, Persia. Sabdo Palon bertanya, ada hajat apa gerangan jengan diko rawuh di tanah Jawa ini? Syekh Subakir menjawab, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon berkata lagi, ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir kembali menjawab, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Mahluhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini, yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama. Sabda Palon kembali bertanya, jadi jengan diko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir kembali menjelaskan, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wara suci, amadar agama suci, yaitu Islam. Sabda Palon kembali bertanya, bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir kembali menjawab, biarkan kaum Dasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabda Palon kembali berkata, ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki Kawulo Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir balik bertanya, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian Sabda Palon pun menjelaskan, secara singkat kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit. Di dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibn Katsir juga meriwayatkan bentuk fisik dari kapal Nabi Nuh. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu disebutkan panjang kapal tersebut 2000 ziro. 2000 ziro jika dikonversi ke meter itu 960 meter. Panjang kapalnya 960 meter. Dia punya panjang. Lebarnya itu 1000 ziro. Kalau dikonversi ke meter 460 meter lebar. Jadi panjang 960 meter, lebar 460, ada yang mengatakan 480 lebar. Kemudian tinggi kapal itu 14,4 meter. Jadi bukan lumayan, memang sangat besar. Thalatha tabaqat. Kapal tersebut punya 3 tingkat, 3 lantai, 3 dek. Dek atas,
tengah, bawah. Yang paling di atas khusus tuyur, burung, jenis burung-burung semuanya di lantai paling atas. Di lantai kedua An-Nas, isinya manusia. Yang 70 orang itu atau 80 orang. Lantai yang paling bawah hewan-hewan. Dan ini kan diperintahkan oleh Allah mengambil hewan berpasang-pasangan. Tidak semua hewan dibawa dimasuk ke dalam kapal, tapi diambil setiap jenis hewannya, jantan dan betina, agar nanti bisa berkembang biak. Jadi masing-masing jenis hewan dibawa jantan dan betina. Begitu besarnya kapal tersebut yang dibangun oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mugrakun. Jangan engkau berdialog denganku lagi, kata Allah, tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini informasi menunjukkan bahwa seluruh manusia di zaman tersebut, di saat terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak naik kapal Nabi Nuh seluruhnya mati tenggelam. Karena Allah Want to move the mountain? There's one. Go ahead. Move it. Move it. Move it for everyone. You don't have to do it. He's just trying to humiliate you. Hey! Not now. No. Retour au classique. Bapak ring di le. Rareti. Lah pamit ring di. Gak duit. Orang tahun. Tak balik. Tapi kabare le. Katut. Karo sapa bapake? Doang di le.